Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dusa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Langsung saja, poin yang pertama yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lainnya. Poin yang ketiga yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait dengan sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut sebagai deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi. Poin yang keempat yaitu kaidah bahasa teks eksplanasi. Kaidah bahasa teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bersifat informatif. Sekian penjelasan tentang teks eksplanasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.